Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke, hari ini saya mau membahas tentang BMW E53 X5 tahun 2003. Di sini saya akan membahas masalah konsumsi BBM-nya, perawatannya, terus kelebihannya dari mobil ini, fitur-fitur yang ada di interiornya. Saya akan bahas semua, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Kita bahas tuntas. Oke, yang pertama dari kelebihan dari mobil ini, yang dari dulu nggak bisa dipungkirin, mobil ini nggak pernah turun harganya. Bahkan tetap dan bahkan bisa naik harganya. Kalau boleh cerita sedikit, di tahun 2013 saya itu ngincer mobil ini. Karena apa? Karena di rumah saya itu selalu mobilnya semua BMW sedan. Jadi saya pengen coba mencari mobil yang ground clearance-nya tinggi, kaki-kakinya kokoh, dan mobil yang tangguh. Nah, saat itu pilihan saya, karena disesuaikan budget, pilihan saya ke BMW 53 ini. Oke, 2013 itu saya mencari pasaran, itu kurang lebih pasarannya ada 170 paling rendah, 190 juta paling tinggi saat itu, di tahun 2013. Akhirnya singkat ceritanya saya membeli mobil itu. Mobil itu 2003, warnanya hitam, interior hitam. Saat itu saya beli di angka 185 juta. Dengan pastinya, seperti yang pernah saya bilang sama teman-teman, kalau beli BMW itu kalian harus spare budget minimal 5-10% untuk perbaikan. Setelah itu makanya dihitung-hitung angka pembelian saya 185. Saat itu budget saya kurang lebih ada hampir 200, untuk sisanya saya untuk perbaikan yang minor-minor atau yang memang krusial saat itu. Saya beli di angka 185. Kurun waktu 4 tahun, saya menjual BMW E53 saya, karena saat itu saya mau naik ke generasi yang di atasnya. Nah, saat itu saya jual di angka yang tidak signifikan turunnya, yaitu di angka 178 juta. Nah, untuk ukuran 4 tahun dengan saya bisa dibilang angka yang di bawahnya itu kurang lebih sekitar 7 juta. Bukan, saya tidak bilang kerugian, tapi penurunan harga pernah jualnya saat itu 7 juta. Nah, saat itu saya jual 178 juta. Nah, sekarang BMW ini kenapa saya bilang bisa dikategorikan investasi? Karena sekarang ini mobil ini mempunyai nilai yang tetap. Angkanya tetap sekitar 175 sampai 200 kurang lebih sekarang harga pernah jualnya, dengan tergantung kondisi pastinya ya. Dan bahkan ada beberapa teman saya dan ada beberapa di sosial media yang saya lihat, mobil ini menyentuh angka sampai 225 kalau nggak salah. Nah, itu yang membedakan apa dengan harga yang signifikan jauhnya itu, selisih kurang lebih sekitar 3-40 juta, itu dia memakai body kit yang asli dan memakai pelek yang asli. Nah, itu yang makanya saya bilang kalau mobil ini menjadi nilai investasi, harganya bisa lebih tinggi. Di sisi yang lain, demand-nya untuk mencari orang-orang yang mencari BMW E53 ini sangat banyak. Karena apa? Karena banyak orang-orang sekarang itu dia bosan dengan mobil BMW yang sedan, karena dari tahun 90-an BMW itu hanya mengeluarkan varian yang sedan, salon, coupe, dan segala macam lah intinya. Nah, mobil ini pertama kali BMW 53 ini yang diciptakan saat itu yang berbentuknya gagah, tinggi, ground clearance tinggi, yang berbentuk seperti Jeep. Nah, ini di E53, makanya sampai sekarang ini menjadi pilihan-pilihan teman-teman para Beamers untuk mencari BMW yang tipikal Jeep. Oke, yang selanjutnya saya mau membahas tentang tahun produksinya dari BMW 53 ini. BMW 53 ini diproduksi yang masuk ke Indonesia ya, itu dari 2001 sampai 2006. Nah, biasanya di setiap BMW mengeluarkan tipe,
atau mengeluarkan jenis BMW tipe yang beda, itu pasti di tengah-tengahnya itu dibedakan antara pra facelift dan facelift. Di BMW 53 ini pun juga begitu. Dari 2001 sampai 2004 awal itu masuknya ke pra facelift. Dan yang dari 2004 pertengahan tahun maksud saya sampai 2006 awal itu masuknya ke facelift. Yang ngebedain apa sih dari pra facelift dan facelift? Itu dari kap motor, headlamp, dan grill. Grillnya ini lebih membesar kalau yang facelift, dan tampilan dari kap motornya ini lebih membulat yang facelift. Dan yang dari segi headlampnya, yang facelift itu sudah memiliki ring untuk lampu senjanya. Nah, kalau yang pra facelift itu belum. Nah, memang ini mobil di kanan saya ini belum facelift, tapi dia sudah mengganti dengan varian lampu yang facelift. Oke, itu masalah tahun produksinya. Yang masuk ke Indonesia pun ini memiliki beberapa varian. Ada yang sport package dan executive package. Nah, memang kalau secara rincikan ini memang agak sulit karena apa? Di tahun produksinya BMW X5 ini, di tahun BMW itu dari tahun 90-an sampai 2006 kalau nggak salah, itu dia memiliki pada saat purna jualnya, pada saat itu bisa price by order, atau misalkan membeli tipe yang di bawah tapi minta ordernya, saya minta joknya seperti ini, warna interiornya seperti ini. Ya, itu dulu diperbolehkan oleh BMW. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Jadi sudah hak patennya seperti itu. Oke. Yang masuk ke Indonesia juga di BMW 53 ini ada dua cc, yang 3000 cc dan 4000 cc. Tapi kebanyakan yang saya pantau di cc yang besar di 4000 cc itu memang memiliki harga yang lebih rendah dari yang 3000. Karena apa? Karena demand-nya orang mencari yang 4000 cc itu agak jarang. Karena apa? Karena balik lagi yang pernah saya bahas di masalah YouTube yang kemarin-kemarin, membeli BMW itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau di kondisi Jakarta dengan kondisi yang sering macet, 4000 cc saya rasa tidak perlu banyak diperuntukannya. Oke, itu masalah variannya dari BMW E53. Oke, kelebihan ini mobil salah satunya adalah banyak banget orang ngincer-ngincer BMW E53 ini. Karena apa? Karena di semua medan bisa. Di dalam kota bisa, untuk keluar kota oke banget. Dan bahkan di konten-konten luar negeri, atau banyak juga kok konten kreator di BMW di YouTube di Indonesia itu yang mengetes mobil ini masuk ke kubangan atau naik turun gunung. Jadi mobil ini memang bisa di segala medan. Walaupun memang di BMW E53 ini diciptakannya dengan rims atau pelek yang besar dan ban yang besar, tapi mobil ini sangat nyaman sekali untuk diperuntukkan di dalam kota. Oke, ini untuk perawatan BMW 53 ini kalau menurut saya masih cukup murah ya, masih cukup terjangkau lah, maksud saya masih cukup terjangkau. Karena apa? Karena BMW 53 ini untuk yang kapasitas 3000 cc pra facelift atau facelift, ini dia memakai mesin M54 double vanos untuk pra facelift dan faceliftnya ya, untuk di kapasitas 3000 cc. Mesin ini dipakai untuk BMW seri yang lain juga. Jadi kayak E60 di 530 yang pertama 2003-2004, 530 itu memakai mesin M54. Dan di M46 yang CI yang 3000 cc juga memakai M54 double vanos kayak gini. Jadi semua spare part dari yang terkecil, maintenance terkecil sampai maintenance terbesar semuanya masih ada. Copotannya pun banyak sekali. Copotan Singapura atau copotan Jakarta pun itu masih available semua. Untuk perawatan seperti kayak filter bensin dan segala macam bla bla itu harganya masih ratusan ribu. Dator juga kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 juta kurang lebih. Worst case-nya kalau misalkan terjadi masalah sama mesin ini, taruhlah kalian harus menurunkan mau merefresh turun setengah mesinnya misalkan itu. Nah, kurang lebih budgetnya sekitar 10 sampai 12 jutaan kurang lebih. Kalau memang tidak ada kendala kerusakan atau terjadi masalah di jeroan mesin kalian. Itu kurang lebih sekitar 10 sampai 12 juta. Jadi kalau menurut saya untuk di sektor mesin di mobil ini harganya masih oke banget lah, masih terjangkau banget.
Dan kalau dari segi kaki-kaki pastinya memang lebih mahal. Karena apa? Karena memang kaki-kakinya ini memang pasti berbeda sama yang sedan. Tapi saya pernah punya pengalaman. Kemarin saya pernah punya yang facelift. Itu saat itu saya cek shock breakernya sebagian belakang itu memang sudah lemah banget. Dan akhirnya posisi bannya itu seperti kayak chamber gitu ya. Nah itu saat itu saya ganti, kurang lebih shock breakernya itu cuma 2.200.000, kurang lebih sekitar 2.200.000 lah ya. Jadi masih oke banget lah gitu. 2.200.000 itu pasang bagian belakang aja. Tapi bukan mereknya bisa dibilang ya middle lah, nggak terlalu atas banget, nggak terlalu bawah, tapi untuk dipakai cukup empuk. Oke, itu masalah maintenance di BMW E53. Oke, di konsumsi BBM-nya pasti teman-teman dari tadi nonton dari awal nih pasti mikirnya, oh ini pasti mobilnya boros nih, mobilnya boros. Oke, kalau menurut saya pribadi untuk ukuran di 3000 cc, kapasitas 3000 cc dan bodi yang besar ini, kalau menurut saya masih oke lah konsumsi BBM-nya untuk kapasitas dalam kota ya. Dalam kota itu kurang lebih saya ukur kurang lebih sekitar 16-17. Tapi ada beberapa teman saya itu yang bisa sampai menyentuh hampir 18. Itu karena apa? Jadi saya pernah bikin konten sebelumnya kalau gimana sih treatmentnya supaya mobil kalian tuh irit, sehat gitu. Nah itu memang yang pertama faktor engine itu kalian harus bagus. Kompresinya harus benar, harus sempurna. Yang kedua itu dari sisi sensor-sensor. Nah sensor itu pun pernah saya ngebahas di video yang kemarin tentang sensor-sensor apa yang berhubungan dengan konsumsi BBM. Dan cerita saya dulu pernah yang saya ceritain tadi itu BMW E53 saya ini dulu saya pernah bawa ke luar kota. Itu kurang lebih konsumsi BBM-nya di layar MID-nya itu kurang lebih sekitar 1:14, 1 liter 14 kilo. Nah itu cukup irit banget untuk luar kota. Karena apa? Karena kapasitas 3000 cc ini kita nggak perlu ngebut. Kita tinggal injak dikit-dikit aja mobilnya tuh udah meluncur. Diinjak dikit mobilnya meluncur. Jadi konsumsi injektor bekerjanya injektor itu sangat minimal banget. Jadi pembakaran bensinnya pun pasti lebih irit. Nah, sekarang kita bahas tentang interior di BMW E53. BMW E53 ini memiliki dua varian warna, itu hitam dan beige. Jadi dulu itu pun juga kenapa ada hitam, ada beige dengan tipe dan varian yang sama. Karena dulu itu balik lagi seperti saya bilang, itu price by order. Jadi dulunya mintanya warna hitam atau beige. Itu masalah warna di BMW E53. Di samping saya ini, kiri ini, BMW E53 ini interiornya warna beige. Jadi price by order dulunya orangnya maunya warna seperti ini. Dan karena kita dari sisi belakang, jadi saya bahas dulu interiornya dari sisi belakang. Secara generalnya saya suka banget mobil ini karena apa? Karena mempunyai ruang bagasi yang besar. Ada di tingkat pertama dan tingkat keduanya, dan ini pun bisa dilipat untuk supaya kalau kalian bawa koper yang tinggi-tinggi. Nah ini jadi ruang bagasinya sangat besar banget. Dan kalau dilihat dari manual booknya, di tail door-nya yang di bawah ini bisa menahan beban sampai 100 kilo. Tapi karena ini mobil tahun 2003, kalau saya dudukin takutnya ada aja yang patah atau apa segala macam, jadi baiknya janganlah gitu. Oke, itu masalah interior. Interiornya, dan selain itu juga, oh ya, ada sunroof juga di yang pra facelift. Dan facelift itu ada yang sunroof, ada yang sudah belakangnya itu sudah ada yang panoramik namanya. Nah, ini di tipe yang paling tertingginya di faceliftnya. Tapi kalau pra facelift itu nggak ada panoramik. Dan fiturnya di BMW 53 ini, di fitur-fitur di interiornya ini memiliki kelas yang tersendiri dari pesaing yang lainnya. Jadi pada eranya ini, kalau saya searching ya, pada eranya ini tahun 2003 ini belum ada yang punya kelebihan fitur-fitur yang di E53 ini. Contohnya satunya itu ada DSC, Dynamic Stability Control, yang itu untuk menahan traksi atau terjadi goncangan atau terjadi under control setir kalian. Itu nomor satu. Yang kedua ada downhill control namanya. Downhill control ini kalau kalian mobil ini karena diperuntukkan untuk naik turun gunung, jadi pada saat kalian turun gunung itu dan jalanan licin, kalian bisa nyalakan aktifkan downhill controlnya. Ini supaya apa? Supaya dia sensornya bekerja untuk pengereman secara otomatis. Jadi pada saat kalian
terjadi traksi, berbelok secara secara tikungan yang tajam, itu dia akan secara otomatis dia akan mengerem. Dan selain itu juga joknya elektrik kanan dan kiri dan belakang. Memang ada yang elektrikalnya cuma bagian depan, yang belakang tidak elektrikal. Contohnya seperti mobil ini, jok belakangnya tidak elektrikal. Itu balik lagi kenapa? Karena dulunya press bar order dan by tipenya seperti apa. Oke, selanjutnya itu ada seperti di steering itu, tombol-tombol steering itu untuk mengaktifkan sport mode-nya atau mengaktifkan tipnya. Nah itu dan teleskopik di setirnya untuk naik turunin. Nah itu semuanya electrical. Jadi di BMW 53 ini memiliki fitur-fitur yang sangat canggih menurut saya. Oke teman-teman, saya ini sekarang lagi bawa E53-nya. Jadi saya mau mengajak teman-teman sedikit driving experience-nya memakai BMW 53 ini. Sejujurnya mobil ini memang belum saya apa-apain, saya baru dapat 3-4 hari lalu kurang lebih. Jadi ini lagi masa test drive saya dan ini ada beberapa list. Seperti yang di konten saya kasih tahu ke teman-teman. Jadi setiap kalian baru beli BMW itu kalian harus fair budget yang pertama, yang kedua kalian harus bikin list pengerjaan apa aja yang harus kalian lakuin. Nah, supaya apa? Supaya ritmenya nggak kebalik-balik, nggak jadi 2 kali bongkar, akhirnya ongkosnya jadi mahal. Oke, balik lagi saya akan ceritain nih ke teman-teman driving experience-nya bahwa E53 ini gimana sih. Yang pertama, first impression saya, wow ini mobil tinggi banget. Kelihatan view saya ini ke depan ini tinggi sekali, dan dilihat juga kap motornya ini bulat banget gitu. Jadi terkesannya mobil ini sangat gagah dan jadi seperti jelajah jalanan lah ya kurang lebih. Oke, kita keluar dulu. Oke, ini kita baru keluar dan sekarang saya mau ceritain tentang driving experience-nya pakai BMW 53 ini. Yang pertama tadi saya bilang ini mobil tinggi, kelihatannya tinggi dan kelihatan kap motornya itu yang terlihat dari view saya dari kaca depan ini bulat sekali dan jadi terkesannya nih mobil besar banget seperti raja jalanan. Dan setirnya memang agak sedikit berat dari seperti BMW sedan, tapi mungkin faktor ini juga faktor karena pelek yang dipakai ini memang sudah tidak standar dan lebarnya pun di luar dari standar, lebar bannya pun di luar dari standar, jadi ngegripnya pasti lebih banyak. Pasti ini steeringnya ini agak lebih berat dari mobil seperti pada umumnya. Dan tapi memang kalau di tipe-tipe di BMW semua rata-rata memang lebih berat dari mobil-mobil Jepang. Jadi kalian nggak usah kaget masalah steeringnya itu pasti lebih kaget. Mobil Eropa itu pasti bukan lebih kaget, maksud saya lebih berat dari mobil Jepang. Jadi kalian jangan kaget. Dan untuk kapasitas 3000 cc ini saya tarik, wow, kencang banget. Dan ini sangat-sangat responsif banget dengan mesin 3000 cc ini. Karena memang juga gini ya, saya dapat mobil ini kebetulan mobil ini diperawat di bengkel yang sama dengan mobil rekomendasi bengkel saya. Jadi makanya pada saat saya tahu dia ngerawatnya di bengkel yang rekomendasi dari saya, akhirnya saya beli mobil ini tanpa banyak cerita. Saya beli mesinnya ini semuanya baru diganti baru. Cuma sayangnya ownernya ini harus pindah mutasi ke luar negeri. Jadi mobil ini terpaksa memang harus dijual karena apa? Tidak ada kerabat atau keluarganya yang bisa ngerawat mobil ini. Jadi akhirnya saya beli. Oke, balik lagi ke BMW 53. Masalah suspensi ini memang pastinya ya namanya mobil Jeep gini ya, mobil yang tinggi kayak gini ini pasti lebih keras dari sedan. Karena apa? Karena kapasitas bobot berat badannya pun sudah berat sekali. Jadi suspensinya itu tidak boleh terlalu empuk, karena kalau terlalu empuk akan menjadi ngayun sekali, akan menjadi ngayun banget gitu. Untuk perputaran rasionya enak, lumayan lega juga seperti mobil Jepang. Yang saya lebih sukanya lagi kalau bawa BMW yang cc besar kayak gini, ini seperti kayak kita bawa kayak gini, mengendarai kayak gini itu suara mesin itu sangat kedap banget, sedikit sekali kedengaran suara mesinnya. Jadi sama sekali tidak ada getaran, dari getaran pun tidak ada, dan suara mesinnya pun halus banget. Dan gak kalahnya lagi,
dari sisi-sisi environment kelilingnya, kayak seperti ini motor dari tadi lewat, terus ada truk tadi lewat, itu sama sekali nggak ada kedengeran. Itu yang saya lebih suka tuh, BMW yang tipe-tipe yang seperti ini tuh saya suka banget gitu. Yang kita tuh seakan-akan kita di dalam tuh nggak seperti nggak terdengar apapun gitu, sangat-sangat kedap. Nah itu masalah kekedapannya di BMW ya, memang sudah terjaga. Dan pastinya di BMW E53 ini dan semua BMW itu memiliki safety yang sangat baik. Contohnya yang tadi saya bilang itu ada DSC. Jadi pada saat kita terjadi traksi atau under control, itu dia dan secara otomatis dia pasti akan mempadatkan setirnya. Satu itu, dan yang kedua, di ABS-nya, di sensor ABS-nya di keempat bannya, rodanya itu akan secara otomatis akan pengereman secara otomatis. Jadi secara safety-nya itu BMW itu sangat bagus banget. Dan dari segi materialnya, BMW itu nggak ada yang kaleng-kaleng lah kalau materialnya. Lihat dashboardnya tuh, semuanya padat, nggak ada kopong. Kalau mobil-mobil zaman sekarang ya diginiin kan biasanya kedengeran kopong, ini padat banget. Materialnya tuh padat sekali. Dan di BMW itu yang sering saya bongkar itu di dalam dashboard dan di dalam door trim ini ada seperti roll cage yang batangannya tuh besar-besar sekali untuk melindungi kalau misalnya terjadi hantaman atau terjadi kecelakaan, itu kita dilindungi, sekeliling ini kita dilindungi oleh besi-besi yang besar-besar. Nah itu saya lebih sukanya itu. Oke teman-teman, itu masalah BMW E53. Saya sudahi dulu konten hari ini tentang BMW E53, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.